Halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi hari ini saya akan bahas sedikit mengenai list Q&A yang teman-teman udah sampaikan via IG waktu lalu. Yang pertama dari Iguanaldo 98, jenis BBM pengaruh konsumsi BBM per kilometer kah? Tergantung kompresi mesinnya. Kalau emang mendukung oktan tinggi maka akan lebih irit. Dulu itu 202 saya cuma dapat 6-7 km per liter pakai RON 90, tapi begitu pakai RON 92 dia naik 8-9 km per liter. Tapi kalau mesinnya dari sononya udah kompresi rendah, upgrade bahan bakar pun nggak akan ngaruh. Yang kedua dari Arlim Markitek, Mercy 202 C230, harga 50 jutaan, kemurahan nggak om? Rekomendasi sedan 40-50 juta dong. Tergantung kondisi sih. Mau nyari C230 harga 50 juta ada, yang 100 juta juga ada. Tapi ya saran saya nih, sebelum teman-teman beli mobil dengan harga terlalu murah, teman-teman coba pergi dulu ke karmit-karmit klub yang diinginkan. Misalnya kalau mau cari 202, teman-teman coba dulu pergi ke karmit 202. Terus teman-teman lihat nih, 202 yang dibeli harga 50 jutaan sama yang 100 juta itu bedanya seperti apa. Jangan karena teman-teman melihat oh yang ini murah nih 50 juta, teman-teman beli, begitu kopdar sama teman-teman yang lain dengan mobil yang sama, justru kita merasa kecewa karena ternyata punya saya kok begini banget ya, karena tidak ada unit pembanding. Jadi sebelum mencari mobil yang terlalu murah, coba dulu pergi ke karmit-karmit, lihat perbedaan mobil yang dibeli dengan harga murah dan yang harga mahal. Rekomendasi sedan 40-50 juta, teman-teman bisa cari Greco, bisa cari Accord Maestro gitu ya. Saya rasa 40-50 juta udah dapat unit yang bagus banget. Tapi kalau 202 40-50 juta biasanya kita beli masalah. Kelvin Yohanes W204 CGI jadi lebih boros dari pas pertama beli. Kenapa ya kira-kira? Nggak bisa tebak-tebakan online, itu mesti di scan, mesti lihat apakah masalahnya fault-faultnya lean atau rich, lihat short term fuel trim atau long term fuel trim, baru ketahuan bagian mana yang mesti dibenahin. Nggak bisa kita tebak-tebakan online. Bahkan itu mobil bisa aja boros karena spuringnya nggak bener, bannya nggak bener, atau misalkan bahkan kampas remnya ngelok. Jadi nggak bisa kita tebak-tebakan online. Dan selanjutnya dari Hakim Saputra, planning 5 tahun ke depan ingin merawat mobil apa kok? Saya nggak pernah punya rencana pengen mobil apa gitu, itu nggak pernah. Mungkin karena emang udah sering ngecek mobil ya, jadi udah nggak excited lagi gitu sama mobil-mobil yang berbeda-beda. Saya sekarang mah cuma nyari yang worry free aja, bisa saya nikmati, spare part bisa didapat murah, ya itu makanya ngambil M46 tadi itu tuh. Selanjutnya dari Mirja Bams, F10 yang paling oke yang mana dari segi kehandalan mesinnya? Oke, kalau misalnya kita bahas BMW F10 gitu ya, saya akan menyarankan kalau teman-teman pegang BMW nih ya, BMW selalu ambil yang mesin 6 silinder. Jadi kalau F10 ambil yang pre-facelift 523i yang mesin silinder N52. Mesin N52 itu tahan banting, dan kalau di F10 dipadukan dengan gearbox ZF8HP yang oke juga. Tapi ingat, tahan banting itu bukan berarti spare partnya murah. Sebaliknya, spare part murah bukan berarti tahan banting. Karena contohnya untuk N52, coba aja bandingin nih, teman-teman bandingin ya, N52 sama M54 yang lebih jadul gitu. Lihat harga water pumpnya, harga water pump N52 itu hampir 10 kali lipatnya M54. Nggak percaya, cek aja online. Selanjutnya dari Puguh Nugroho, suhu kerja optimal M54 B30 di E39K buat modif electric fan. M54 itu suhu optimalnya ada di 94-97 derajat Celcius. Jauh lebih rendah dari mesin 4 silinder ya BMW yang sampai 105 derajat. Selanjutnya dari El Handoyo, Om punya rekomendasi online shop buat oli mesin, takut kena oli palsu. Kalau mau beli oli online, beli di official shop, udah pasti aman. Nggak murah, nggak. Official shop tuh pasti lebih mahal, tapi aman. Dan setiap kali temen-temen nanyain rekomendasi online shop, pasti akan saya jawab official store, karena saya nggak mau disalahkan ketika ngasih toko reseller yang rekomend, ternyata kebetulan satu di antara 10.000 nih temen-temen dapat oli palsu, saya yang disalahin. Saya nggak mau. Makanya saya akan selalu nyarankan
online shop itu selalu di official store. Selanjutnya dari Lanina Junaidia, mending sedan apa hatchback? Kalau level mobilnya subcompact nih, itu wajib hatchback. Misal Mazda 2, Jazz, Ford Fiesta itu wajib hatchback. Kenapa? Karena model sedannya nggak banget, kurang aja gitu proporsinya. Tapi kalau level sedan compact ke atas kayak Corolla, Mazda 3, Civic itu buat saya lebih bagusan sedan ya, karena bagasi sedan tuh lebih privacy, lebih aman ketimbang bagasi hatchback yang kacanya bisa dipecahin, barang bisa diambil. Selanjutnya dari Ardi Hyunjae, apakah semua mobil Matic punya torque converter clutch? Enggak, mobil Matic yang jadul, yang Maticnya masih 4 speed tuh biasanya belum punya torque converter clutch. Tapi kalau misalkan Matic-nya udah punya torque converter dan udah 5 speed ke atas, biasanya udah ada torque converter clutch. Selanjutnya dari Meas Jordan, ada head unit yang rekomendasi E39 yang tampilan dan fungsi sama-sama mantap. Saya pribadi jarang main head unit jadi kurang paham, tapi kayaknya Dynafin itu nggak pernah salah untuk di M46 baik E39. Selanjutnya dari M Bagus Naufal, bengkel kaki-kaki rekomendasi? Ya kalau di Tangerang ya, karena kan saya tinggalnya di Tangerang nih. Mungkin bengkel Lili atau Jaya Abadi Auto di Gading Serpong, karena selama ini saya ke sana dan selama ini saya beli spare part online terus bawa ke sana untuk pengerjaannya. Selanjutnya dari Tanmu, nanya Om, bagaimana alur diagnosis salah satu aux fan W202 C200 tahun 95 nggak menyala? Kalau yang tahun 95 itu berarti extra fan-nya ada 2 ya di depan, dan itu nyalanya berdasarkan dari switch temperatur di bagian depan silinder head deket termostat gitu, di balik cover yang ada logo emblem Mercy-nya cover hitam itu. Jadi kipas yang nggak nyala itu dilepas dulu, baru coba di jumper langsung ke sumber listrik 12 volt. Kalau nggak menyala berarti emang kipasnya minta ganti, tapi kalau nyala baru kita ngeliat ke fuse dan modul fan-nya. Dan kalau tahun 95 sendiri sistemnya masih sederhana, nggak serumit yang facelift. Dari Edosat, first car ambil W202 C230 apakah rekomen? Gini, first car pertama saya tuh bukan mobil Eropa, first car pertama saya mobil Jepang. Dan bukannya saya nggak ngerekomen W202 C230, tapi masalahnya adalah first car-nya ini. Orang yang biasanya nih orang kalau baru pertama megang mobil, apalagi mobil second, telinganya tuh super sensitif terhadap semua masalah gitu. Jadi teman-teman bawa mobil nih, mobil first car, bunyi ngik gitu. Itu udah parno, dan teman-teman akan bawa mobilnya ke bengkel, Mas minta cek. Dan sebagai informasi aja, bengkel tuh nggak bisa, mayoritas bengkel nggak akan bisa menemukan sumber bunyi ngik itu nggak bisa. Di kaki-kaki tuh nggak bisa. Mereka hanya bisa menemukan bunyi kalau udah bunyi klotok gitu. Saya harap teman-teman paham ya. Tapi kalau misalnya ada spare part yang belum rusak, baru bunyi sedikit aja dan teman-teman udah merasa risih, teman-teman bawa ke bengkel, itu bengkel akan asal tembak spare part ke teman-teman, karena saya yakin teman-teman nggak akan puas udah ke bengkel terus pulang dan ternyata bengkel tidak bisa menemukan apa-apa, karena memang ya dia nggak bisa melihat shock breaker yang rusak hanya dari bunyi ngik doang, tanpa ada kebocoran oli, tanpa performa shock breaker yang rusak. Itu contoh aja. Dan kalau misalnya kita bicara first car nih, saya akan saranin teman-teman ambil mobil yang istilahnya spare partnya murah dulu deh. W202 tuh murah, tapi takutnya teman-teman kan sensitif gitu ya telinganya, dan belum ada sense nih kayak, oh ini barang yang harus diperbaiki sekarang, oh ini barang yang belum perlu diperbaiki sekarang, masih bisa menunggu, nanti aja tunggu sekalian. Dan kalau misalnya teman-teman udah ngambil mobil seperti mobil Eropa untuk first car dengan telinga yang sensitif seperti itu, teman-teman jujur akan menghabiskan uang banyak sekali untuk hal-hal yang nggak perlu. Karena saya udah sering dengar curhat, wah saya udah habis 20-30 juta untuk W202. Saya tanya apa aja nih yang diberesin? Yang diberesin ternyata banyakan interior, beresin jok kulit, beresin seat belt yang nggak main, terus poles body. Ya pertanyaannya, kalau udah tahu seat beltnya rusak, kalau udah tahu joknya rusak, kenapa unitnya dibeli gitu kan? Oh ternyata kepincut murah. Nah itu adalah kesalahan umum orang yang baru pertama ngambil mobil. Dan saya nggak menyarankan, ya sebenarnya entah saya nggak menyarankan teman-teman untuk ngambil 202 sebagai first car, atau saya akan menyarankan teman-teman untuk ngambil 202 sebagai first car
tapi entah ambil yang bagus atau lower expectation teman-teman dalam mobil second. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengurangi ekspektasi teman-teman dari bunyi-bunyian, maka belilah mobil second apa aja yang usianya di bawah 5 bahkan di bawah 3 tahun. Selanjutnya dari Bagus PT, bahas E38728i kok. Kalau ada unitnya bisa aja kita bahas, tapi unitnya kan nggak ada nih. Dan E38728i sendiri mirip ke E39528i yang notabene lebih bongsor aja. Bahkan interior E38 tuh banyak persamaan loh sama E39. Kalau percaya nggak percaya nih, cari aja di online shop. Joknya E38 sama E39 tuh bisa plug and play. Selanjutnya dari Wilson Manuel 111, beli mobil baru wajib anti karat nggak sih kos? Soalnya setahu saya dari pabriknya udah dicat anti karat. Enggak sih, kecuali mobilnya mau dipakai 10 tahun lebih, dan biasanya kan orang jarang pakai mobil lebih dari 10 tahun mobil yang sama gitu, biasanya udah dijual, jadi ya nggak perlu di anti karat lagi. Selanjutnya dari Sean AK08, BBM etanol bisa untuk semua mobil atau motor nggak om? Ini kita bicara bensin etanol nih, bensin campuran etanol ya, kayak misalnya 10% etanol. Bensin campur etanol itu bisa dipakai di hampir semua mesin, kecuali mesin tua banget, dan tentunya mesin diesel tuh nggak bisa dimasukin bensin campur etanol. Tapi secara umum bisa, dengan catatan bensin itu nggak ngedep terlalu lama di tangki, misalnya kayak 1-2 minggu nggak dipakai, karena etanol itu menyerap air, dan air itu tidak bagus bagi sistem bensin teman-teman, sistem pengapian gitu ya. Blok mesin bisa keropos, tangki bisa keropos, selang-selang bisa getas, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau isiin etanol, boleh, tapi pastikan bensinnya itu fast moving. Jadi ya tiap minggu diisi baru, misalnya tiap minggu diisi baru. Jadi isinya jangan terlalu banyak, jangan langsung isi seliter, baru nanti bukan seliter, sampai tangkinya full, baru nanti dipakainya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan baru isi lagi karena mobilnya jarang-jarang dipakai. Jangan. Bensin etanol bisa dipakai, tapi usahakan fast moving. Selanjutnya pertanyaan iseng nih dari Asta Ardiana, ngasih kucing manjat atap mobil nggak? Nggak akan saya kasih kucing manjat atap mobil. Selanjutnya dari Danila Redo, kira-kira kapan ada mobil terbang? Nggak bakal dalam waktu dekat, masih di darat aja udah banyak pengemudi yang nggak pantas berada di jalanan kok. Bear Brand 1, bawa kucing ke jok bludru aman nggak ya, ngeri robek? Ya tergantung kucingnya ya, rusuh atau enggak kucingnya. Kalau kucing lagi tidur mungkin aman, tapi ya kalau mau aman ya bawa yang keranjang untuk naruh hewan itu loh. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog Q&A kali ini. Nantikan Q&A selanjutnya di Instagram, dan jangan lupa like and subscribe channel saya.